Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita pelajari tentang perusahaan manufaktur, baik itu pencatatan secara manual maupun secara komputerisasi. Tapi sebelumnya kita secara manual dulu. Yang perlu dipahami apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Biaya produksi itu ada tiga. Satu, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, biaya pabrik itu apa? Biaya pabrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi suatu barang selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Itu bahan penolong atau bahan pembantu, kemudian listrik untuk produksi, air untuk produksi, dan upah mandor misalnya, atau penyusutan dari suatu mesin yang digunakan untuk produksi. Saya ambil contoh misalnya eh, membuat suatu mebel itu dibentuk tiga biaya. Satu, bahan bakunya berupa apa? Berupa kayu. Kemudian upah tenaga kerja langsungnya siapa kan gitu ya, berapa yang dikeluarkan untuk membuat itu gitu ya. Kemudian ada BOP-nya, misalnya untuk membuat suatu mebel itu perlu amplas, cat, dan penyusutan mesin misalnya ya. Nah, itu adalah biaya produksinya, jadi dibentuk oleh tiga biaya. Kita lanjut lagi, ini ada suatu kasus ya. Ada suatu perusahaan PT Kaos Aksar. Nah, kegiatan usahanya adalah memproduksi kaos. Ya, bahan bakunya apa kira-kira? Nah, bahan bakunya berupa ada kain biru ya dan kain oranye. Bahan penolongnya berupa benang biru maupun benang putih. Nah, barang jadinya berupa kaos Arema dan kaos Pusat Mania. Nah, kita lanjut ke bukti transaksi yang pertama ini. Mungkin anak-anak sudah memahami bukti pertama ini, tapi Pak ingatkan lagi bagian memahaminya gitu ya. Kalau melihat bukti transaksi ini transaksi apa gitu ya. Nah, kita baca aja di sini, pembayaran faktur nomor F20 tanggal 25 ini ya. Berarti perusahaan ini, PT Kas Asar ini, dia membayar hutang kepada PT Mahakam. Maka dibuatlah bukti kas keluar. Nah, jurnalnya bagaimana? Kalau kita membayar hutang, berarti hutang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Intinya itu. Nah, karena ada potongan, berarti ini mengurangi yang kita bayar, gitu ya. Jadi, hutang kita berkurang di debit, kemudian potongan pembelian kita bertambah di kredit, kemudian kas kita berkurang di sebelah kredit. Nah, kalau kita buatkan jurnal khususnya, nah ini masuk ke jurnal kas keluar ya. Nah, ini kita kecilkan aja, kan supaya 2. Nah, kita isi dulu tanggalnya. Tanggal 1, keterangannya adalah pembayaran faktur nomor F20 kepada PT Makam. Nah, kita singkat aja kepada PT Makam. BKK-nya ini KK1 tulis 1. Kemudian ceknya nomor 01, kita tulis 01. Nah, hutang berkurang di sebelah debit. Nah, 11. Kemudian ada kas kita berkurang ini 10.900 di kredit. Kemudian potongan pembeliannya bertambah di sebelah kredit. Nah, kita lanjut lagi ke dokumen yang kedua. Ini transaksi apa ini? Ini adalah bukti kas masuk. Berarti adalah penerimaan. Jadi perusahaan PT Kas Asar ini menerima pelunasan dari toko hikmah. Nah, berarti kas kita bertambah di debit, potongan penjualannya bertambah di debit, dan piutang dagangnya berkurang di sebelah kredit ya. Nah, ini kalau dibuatkan jurnal khusus seperti apa? Nah, kita isi dulu di jurnal khusus penerimaan kas ya. Isi dulu tanggalnya, kemudian keterangannya. Keterangannya adalah pelunasan faktur nomor 21 tanggal 25 Desember 2014 dari toko hikmah. Nah, terlalu panjang, kita singkat toko hikmah aja. Kemudian BKM 1, ceknya nomor 24. Nah, kasnya bertambah di debit.
Kemudian potongannya bertambah di sebelah debit. Nah, piutangnya berkurang di sebelah kredit. Oke, itu dokumen yang kedua. Kemudian dokumen yang ketiga, ini transaksi apa ini? Nah, ini transaksi daftar gaji ya. Ada penyerahan daftar gaji dari bagian gaji dan upah kepada bagian akuntansi. Ini berupa daftar gaji aja ini, belum pembayaran ya. Nah, ini diserahkan. Nah, bagaimana bagian akuntansi mencatatnya? Maka ini dicatat di jurnal umum ya. Jurnal umum karena tidak bisa dimasukkan di jurnal khusus karena tidak ada penerimaan dan pengeluaran ya. Nah, kita jurnal umum. Nah, isi dulu tanggalnya, tanggal 2, kemudian perkiraannya adalah beban upah dan gaji. Nah, ini kalau kita mengisi perkiraan itu kita sesuaikan dengan di sini. Sesuaikan dengan daftar akunnya di sini. Nah, ini menyesuaikan di sini. Beban, upah, dan gaji. Nah, kemudian kita kembali lagi, beban, upah, dan gaji sebesar 44 juta. Nah, repnya kita isi. Berapa nomor akunnya gitu ya. Nah, ini misalnya 622, lihat di daftar akunnya. Nah, kemudian kreditnya adalah utang PPh karyawan misalnya. Karena ini nanti harus kita bayar ke negara ya, tapi sekarang kan belum ini. Ini hanya daftarnya aja ini. Ada rekapan daftarnya aja, utang PPh karyawan. Nah, kemudian taruh di kredit sebesar angka yang di sini. Nah, kemudian jumlah diterima ini nanti si direktur kepala masalah terima sekian-sekian ini ya. Nah, tapi sekarang masih belum terima, berarti masih utang lah. Perusahaan masih utang. Nominalnya berapa? Dan uh, ada utang sebesar 41.800.000. Nah, ini adalah pencatatan untuk dokumen yang ketiga ya. Jadi beban upah dan gaji kita bertambah 44 juta, utang PPh karyawan kita bertambah 2.200.000, utang upah dan gaji juga bertambah 41.800.000. Kemudian dokumen yang keempat, ini transaksi apa ini? Ini adalah transaksi diterima pesanan dari toko Borneo. Jadi ada pesanan dari toko Borneo. Dan ini sebagai order, ini ada keterangannya mana order ya, ini pesanan. Jadi barangnya belum ada, tapi sudah ada pesanan. Dan bagian akuntansi ini diarsipkan ya, arsip ini bukti ini diarsipkan ya. Tetapi tidak perlu dibuatkan jurnal ya, tidak perlu dibuatkan jurnal karena ini masih pesanan. Jadi, nah, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi dokumen 4 ini tidak perlu adanya jurnal. Jadi tidak kerjakan di jurnal khusus sama jurnal umum ya. Dan bukti transaksinya kita simpan aja bahwa ada pesanan. Nah, baru tanggal dokumen 5 ya, selanjutnya ya dokumen 5 ini di sini ada transaksi pembelian bahan baku, yaitu dilakukan oleh PT Kaos Aksar kepada PT Makmur. Nah, ini tunai atau kredit ini? Nah, kalau ini faktur berarti ini masih kredit, jadi tidak dibayar langsung. Nah, bagaimana pengaruhnya pada perusahaan kita? Yaitu persediaan bahan baku kita bertambah sebesar ini, kemudian PPN-nya bertambah, kemudian biaya angkut kita bertambah sekian, dan hutang kita bertambah sebesar 10 juta. Nah, kita isikan di jurnal pembelian ya, pembelian. Isi dulu tanggalnya, tanggal 4 misalnya. Di tanggal 4, keterangannya adalah PT Makmur, nomor invoice-nya M32, rep, pos repnya kosongnya aja dulu, persediaan bahan baku, karena ini menambah bahan baku kita, nah, besar 9 juta, PPN-nya sebesar 900.000, ya angkutnya kita isikan 100.000 ini, kemudian hutangnya, ini totalnya ini adalah hutang, sebesar 10 juta. Jadi persediaan baku kita bertambah sebesar 9 juta, kemudian PPN-nya, sama lagi, persediaan bakunya di debit, PPN masukkan di debit, biaya angkut pembelian di debit, dan hutang dagangnya di kredit. Nah, kita lanjut ke dokumen 6. Dokumen 6 adalah
pembelian lagi, yaitu berupa benang biru. Nah, benang biru ini adalah bahan penolongnya ya. Nah, bahan penolongnya. Nah, karena ini ada nota kontan, maka dianggap secara tunai. Maka jurnalnya bagaimana? Yaitu persediaan bahan penolongnya di debit, ada PPN-nya, PPN masukannya di debit, dan kasnya di sebelah kredit. Nah, kita masuk ke jurnal pengeluaran kas, yaitu isi dulu tanggalnya. Nah, isi dulu keterangannya di sini, pembelian secara tunai kepada PT Makam misalnya ya. Nah, kemudian nomor ceknya misalnya cek nomor 2. Sorry, ini PKK-nya nomornya T ya. T2 misalnya ya. Kemudian nomor ceknya nomor 02. Nah, ini kita masukkan di sini. Nggak masukkan utang dagang karena kita bukan pelunasan utang, tapi masukkan di perkiraannya. Kita bikinkan lagi persediaan bahan penolong. Nomor akunnya berapa? Kemudian jumlahnya, ini jumlahnya sebesar 1 juta debit. Kemudian kreditnya adalah ini 1 juta. Sorry, kreditnya kas banknya di bank kredit. Nah, ini 1.100.000. Nah, ini kok belum imbang. Nah, ini ada PPN. PPN masukkan sebesar ini, kemudian sebesar 100 ya. Nah, ini 100. Nah, ini jurnal jadi imbang ya. Jadi, contoh lagi, persediaan bahan penolongnya di debit sebesar 1 juta, PPN masukannya di debit sebesar 100, kemudian kasnya di kredit sebesar 1.100.000. Kita lanjut lagi ke dokumen 7. Nah, untuk produksi tadi, maka di sini mulai produksi ya, karena bahannya sudah ada. Ya, untuk produksi kaos Arema ini diperlukan bahan baku, bahan kredit langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, bahan yang sudah ada tadi kita keluarkan dari gudang untuk diproses produksi. Ya, dari sini ada isi memonya. Pemakaian bahan baku untuk pembuatan kaos Arema, job nomor KA1. Nah, bagaimana ini mencatatnya kan gitu ya. Berarti di sini ada pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi. Nah, bagian mencatatnya nanti bisa dilihat di karena ini tidak bisa dimasukkan jurnal pembelian, pengeluaran, dan penerimaan ya. Kita isikan di jurnal umum ya. Di jurnal umum di sini nanti ya. Atau kalau tidak bisa kalau kita misalnya apa namanya tidak lebih spesifik lagi kita masukkan ke jurnal pemakaian bahan ya. Nah, lebih spesifik lagi karena mungkin transaksinya banyak misalnya nanti kan. Nah, kita masukkan di jurnal pemakaian bahan aja, kita buatkan tersendiri ya. Nah, jadi pengaruhnya pada perusahaan seperti apa? Maka kalau ada jurnal seperti ini, debitnya adalah barang dalam proses BDP ya, biaya bahan baku di debit sebesar 7.500.000, kreditnya adalah persediaan bahan baku, yaitu yang pertama barang dalam prosesnya bertambah ya, kemudian persediaan bahan bakunya berkurang. Nah, ini saya buatkan tersendiri nih sebenarnya ya. Nah, pemakaian bahan, oke, nah, nomor ini. Nah, barang dalam proses biaya bahan baku ya di debit, kemudian persediaan bahan bakunya di kredit ya, cukup gini aja. Kemudian berikutnya dokumen 8. Ini transaksi apa ini? Ini adalah transaksi pemakaian bahan penolong untuk pembuatan kaos Arema, yaitu berupa benang biru tadi. Nah, ini sama langkahnya. Bahan penolong ini adalah termasuk dalam BOP. Debitnya apa debitnya? Debitnya adalah BOP, biaya pabrik di debit. Kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Nah, kalau kita isikan di jurnal pemakaian bahan, debitnya adalah isi dulu tanggalnya, pemakaian bahan penolong, M-nya M3 misalnya. Nah, BOP, BOP 800.000, bahan penolongnya 800.000. Nah, ini tentang transaksi
pemakaian bahan penolong. Ya. Berikutnya misalnya yang ke dokumen 9. Di sini ada biaya tenaga kerja langsung untuk proses produksi pembuatan kaos Arema dihitung, ya nanti dikeluarkan, ya dihitung sebesar 7 juta. Nah, bagaimana jurnalnya ini? Ya, ini adalah biaya tenaga kerja langsung, ya. Maka kita isikan di jurnal umum, ya, jurnal umum. Isi dulu tanggalnya, tanggal 8. Kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Ini biasanya ngikuti yang di sini. Nah, ini Bapak lihatkan aja. Nah, ini daftar akun ini. Mana daftar akunnya? Nah, ini yang kelima ini. Ya. BDP biaya tenaga kerja langsung, Bapak singkat ya, Bapak muncul. BDP barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit, ya. Kemudian nomor akunnya berapa di situ dimasukkan. Kemudian berapa tadi ya? Biaya tenaga kerja langsungnya yang dikeluarkan berapa tadi? 7,5 juta tadi ya. Nah, setengah. 7 juta ya, 7 juta. Berapa tadi? Enggak 7 juta. Nah, ini 7,5 juta, berarti kurang. 500. Ya, 7,5 juta. Kemudian kreditnya ya sama ini. Beban upah dan gaji, yaitu bahwa beban upah dan gaji kita nanti dimasukkan ke dalam suatu produk gitu ya. Jadi dia seolah-olah produk tadi itu dibentuk oleh ini ya, beban upah dan gaji ini. Jadi taruh beban upah dan gaji kita di sebelah kredit ya, berkurang sebesar 7,5 juta. Oke, itu anak-anak sekalian tentang pencatatan manual secara tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.